Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di tempat belajar menyenangkan. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa diharapkan mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Kemudian, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Siswa juga mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Dan siswa mampu membuat bagan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Siswa juga mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia, kemudian materi IPA. Nah, tahukah kamu apa itu interaksi? Apa itu ekosistem? Ada individu, kemudian populasi dan komunitas. Nah, di sini kita akan membahas semuanya. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan itu disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Di sini terdapat berbagai jenis hewan. Ada gajah, badak, jerapah, rusa, burung, singa, ikan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga terdapat benda yang tak hidup, yaitu air, tanah, udara, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Nah, dalam gambar ini saling berinteraksi dan gambar ini disebut sebagai ekosistem. Karena apa? Karena di sini terdapat benda yang tak hidup dan juga benda yang hidup. Dan gambar berikut. Di sini ada gambar 1 dan gambar kedua. Gambar 1 di sini hanya terdiri dari benda tak hidup. Ada air terjun, kemudian ada gunung, ada matahari, ada tanah, ada bebatuan, ada bukit-bukit. Ini hanya terdiri dari benda tak hidup, sehingga ini tidak bisa disebut sebagai komunitas. Tetapi pada gambar kedua ini ada benda hidup dan benda tak hidup. Mereka saling berinteraksi sehingga gambar kedua bisa disebut sebagai ekosistem. Coba kalian perhatikan teks berikut ini. Judulnya ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang tak hidup, yaitu yang disebut abiotik, dan bagian yang hidup yang disebut biotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan sendiri. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah, seperti cacing misalnya. Kemudian,
Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, populasi di sebuah kolam, kemudian populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, populasi lumut, dan lain sebagainya. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas sungai, kemudian komunitas padang rumput, dan lain sebagainya. Sekarang kalian akan disuruh untuk menuliskan pikiran utama dan informasi penting yang terdapat dalam paragraf ekosistem yang ini. Kalian disuruh untuk membuat bagan seperti ini. Persiapkan alat tulis kalian, kemudian jawab apa pikiran utama paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Kalian catat di buku tulis kalian dan teksnya bisa kalian lihat di buku tema 4. Nah, untuk supaya kalian lebih mengerti apa itu gagasan utama, di sini Ibu sudah sajikan gagasan utama itu adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Nah, biasanya gagasan utama itu menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf, dan gagasan utama itu biasanya diikuti dengan gagasan penjelas. Letak gagasan utama itu biasanya terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ini salah ya. Tidak ada kalimat utama yang berada di tengah. Ada juga kalimat utama yang berada di awal dan di akhir paragraf yang disebut dengan paragraf campuran. Masih ingat kalian tentang pembahasan yang video Ibu sebelumnya tentang paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Nah, gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama. Sekarang kalian perhatikan teks berikut ini. Di sini membahas tentang jenis makanan yang dimakan oleh hewan. Itu ada hewan yang memakan tumbuhan yang disebut herbivora. Kemudian ada juga hewan yang memakan daging yang disebut karnivora, dan hewan yang memakan segala yang disebut dengan omnivora. Ini silakan kalian baca sendiri teks berikut ini. Setelah kalian baca teks ini, kalian akan disuruh untuk membuat pertanyaan. Pertanyaannya minimal 4 buah pertanyaan. Masih ingat kalian ada 6 kata untuk membuat pertanyaan. 6 kata tanya tersebut diantaranya adalah apa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana. Nah, di sini kalian akan disuruh untuk praktek. Amatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Lalu bekerja samalah dengan teman-temanmu untuk melakukan kegiatan berikut. Alat-alat dan bahan yang harus diperlukan adalah gunting, kertas karton besar, spidol, surat kabar,
dan majalah bekas, penggaris, serta lem kertas. Langkah-langkahnya, kalian cari gambar hewan atau tumbuhan, kemudian digunting dan ditempel di sini. Setelah itu, kalian tuliskan apa makanannya dan golongan makanannya, hewan atau tumbuhan kah. Nah, di sini Ibu sudah membuat contohnya seperti ini. Jadi, misalkan kalian menemukan gambar kelinci. Gambar kelincinya ditempel di sini. Kemudian, apa makanan kelinci? Yaitu wortel. Setelah itu, golongan makanannya tumbuhan. Karena kelinci memakan wortel, wortel adalah tumbuhan, maka kelinci disebut sebagai herbivora. Kemudian di sini ada harimau. Harimau itu pemakan daging. Golongan makanannya berarti hewan. Nah, karena harimau itu memakan daging atau hewan, maka harimau disebut sebagai karnivora. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Tahukah kamu apa itu teks non-fiksi dan teks fiksi? Yang akan kita bahas adalah teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Nah, kalau teks fiksi itu kebalikan dari teks non-fiksi. Jadi, biasanya teks fiksi itu berdasarkan imajinasi kita. Nah, di sini ada sebuah paragraf. Ini merupakan contoh jenis teks non-fiksi karena ini berdasarkan fakta-fakta. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kalian disuruh untuk membuat atau untuk menulis teks non-fiksi. Yang pertama, pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan berbeda. 1 hewan pemakan tumbuhan dan 1 hewan pemakan hewan lain. Tuliskan penjelasan tentang hewan tersebut termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. Gunakan hasil pengamatan dan informasi penting yang telah kamu dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisanmu. Kemudian, kamu juga dapat melengkapi tulisanmu dengan gambar hewan yang kamu maksud. Nah, tuliskan penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Bisa ditulis di kertas folio atau bisa juga kalian tulis di kertas HPS. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat dan Ibu tunggu hasil karya kalian. Bisa kalian datang ke rumah Ibu atau kalian kirim tugas kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.